Nama saya Wawan Prasetyo Herianto MPD. Saya bertugas di SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo sebagai guru pengampu mata pelajaran IPA. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman praktik baik tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi Google Sites untuk belajar IPA yang menyenangkan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang meningkatkan kompetensi peserta didik berdasarkan gaya belajar, minat belajar, dan kesiapan belajar peserta didik. Pada pembelajaran kali ini untuk tes diagnostik telah dilakukan pada pertemuan sebelumnya, yang menunjukkan bahwa kelas 7C sebagian besar memiliki gaya belajar visual. Sehingga pembelajaran didesain dengan menggunakan Google Sites. Pengelompokan peserta didik pada diferensiasi konten didasarkan dengan hasil tes diagnostik kognitif yang dibagi secara homogen, sedangkan pada diferensiasi proses dan produk kita kelompokkan dengan jumlah yang lebih kecil dan heterogen. Dalam pembelajaran ini juga menggunakan kuisis dan Padlet untuk evaluasi dan refleksi. Kita mulai pembelajarannya. Menanamkan sikap religius dan memberikan motivasi belajar menjadi langkah awal pembelajaran, dilanjutkan dengan pengarahan. Tadi pagi, share link di grup kelas kalian menggunakan Google Sites, karena gunakan HP kalian. Coba buka. Sudah mengirimkan, karena buka. Yang tidak bawa HP bisa memberikan jarak. Harapan kalian, coba tuliskan, beri waktu 2 menit. Harapan kalian setelah belajar pada pagi hari ini. Ya, pada pagi hari ini pertemuan. Menuliskan harapan peserta didik melalui aplikasi Padlet menjadi langkah kedua agar peserta didik lebih fokus belajar. Ada lagi Nando ingin lebih giat lagi. Nando mana Nando? Nando punya 1 ekor burung. Berarti disebut dengan individu. Kalau Pak Wawan punya beberapa, benar. Pluto itu juga benda itu semua benda surya. Yang kedua mendeskripsikan karakteristik planet. Ya. Nah, menurut kalian, menurut anak-anak, kira-kira benda langit itu semuanya itu kalau benda itu sama atau berbeda-beda? Pemberian pertanyaan pematik dimaksudkan agar peserta didik lebih penasaran dengan materi pembelajaran, dilanjutkan dengan penyampaian tujuan pembelajaran dan pembagian LKPD untuk membantu peserta didik mengikuti alur pembelajaran. Yaitu tentang materi yang pertama adalah tentang tata surya. LKPD kalian mau jelasin kegiatannya suruh ngapain sih Pak? Kalau kalian Memberikan pendampingan secara terus-menerus pada kelompok 3 dimaksudkan agar peserta didik kelompok tersebut lebih mudah memahami materi. Berbeda dengan kelompok 1, kelompok ini sudah lebih mandiri dalam memahami materi dan memiliki inisiatif untuk bertanya tanpa diminta. Untuk kelompok 2, mereka sudah lebih banyak memahami materi sendiri namun masih sering terjadi miskonsepsi, sehingga tetap perlu didampingi seperti kelompok 3. Konfirmasi diberikan untuk memastikan pemahaman peserta didik sesuai dengan materi yang dipelajari. Pemberian materi tambahan juga diberikan akan wawasan peserta didik dapat lebih banyak. Diskusi dengan memberikan kesempatan peserta didik bertanya juga diberikan agar muncul nilai-nilai sikap yang positif.
Bermain game diberikan hanya sebagai hiburan kepada peserta didik, dilanjutkan dengan pembagian kelompok kecil untuk melanjutkan tugas mereka yaitu berkolaborasi menyusun karakteristik planet. Akan mengelompokkan kalian menjadi 8 ya. Akan kalian kelompokkan menjadi 8. Kelompok itu. Ya. Ini jam 1 di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, ini 7. Berkolaborasi dengan kelompok kecil yang telah dibagi secara heterogen agar pemantapan materi dapat lebih maksimal terutama untuk peserta didik pada kelompok 2 dan 3. Kegiatan kolaborasi ini juga sebagai bentuk memenuhi gaya belajar tipe kinestetik. Ya boleh kayak gitu boleh. Presentasi yang dilakukan untuk memastikan hasil kerjaan peserta didik benar. Pembagian tugas peserta didik dalam presentasi juga ditentukan terlebih dahulu, dengan anggota dari kelompok 1 sebagai ketua kelompok yang wajib menyampaikan materi. Sedangkan anggota dari kelompok 2 dan 3 menjadi moderator atau pencatat. Hal ini bukan sebagai pembeda akan tetapi sesuai dengan kemampuan pemahaman materi. Penggunaan kuisis dalam pengerjaan soal sesuai dengan keinginan peserta didik pada tes kesiapan belajar. Sediakan menggunakan kuisis ya. Coba di-scroll sekarang Google Sheet kalian ke bawah. Kawan beri menyelesaikan 8 menit saja. Itu soalnya sedikit. Ya, kuisis untuk menyelesaikan kuisis di soal Google Sheet yang kawan kasihkan. Silakan 8 menit dari sekarang. Kerjasama boleh tidak? Boleh aja satu kelompok ya. Biar lebih baik. Siswa ya, jawab pertanyaan kalian yang ada di. Demikian praktik baik yang saya lakukan, semoga memberikan banyak manfaat dan inspirasi. Terima kasih. Udah muncul ini ada jalan, asik belajar IPA. Untuk semua saja. Ada apa?